Hai 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 Baladena, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Masih di suasana libur lebaran. Baladena pada liburan kemana ya? Pasti seru. Oh iya lupa, selamat hari lebaran 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin jika selama Adena ngonten ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Baladena semuanya. Dimaafin ya. Hehehe. Tuh lihat Baladena, jalur dari Bandung menuju arah Tasik terlihat padat dan macet dengan kendaraan. Ada yang masih mudik dan juga berlibur atau berwisata. Dan di hari kedua setelah lebaran ini, Adena bersama tim Prabu dan juga HNH Trip akan melakukan perjalanan menuju Kawah Kamojang yang berada di perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, arah Kecamatan Ibun dan Majalaya. Tuh lihat, jembatan Bukit Kamojang sudah terlihat. Keren ya. Jembatan berwarna kuning ini menjadi ikonik wisata di Kecamatan Ibun. Jembatan ini menjadi penghubung jalur lalu lintas antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut dari arah Ibun ke Kamojang. Nah Baladena, sekarang kita tiba di jalur persimpangan dari jalan utama menuju lokasi wisata Kawah Kamojang yang sekarang diberi nama Glorious Crater Kamojang. By the way, itu bangunan apa ya? Apakah Baladena tahu? Sedikit info saja ya, itu adalah unit pendingin pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Kamojang. Dan itu adalah pipa yang menyalurkan suhu panas bumi yang dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit energi listrik. Yuk kita lanjut menuju lokasi wisata Kawah Kamojang. Sepanjang jalur yang kita lalui, view-nya berupa hutan yang rimbun. Juga terdapat pipa-pipa yang menyalurkan gas panas bumi. Wih, keren ya. Oh, terus kan? Terus nanti kita. Keren banget. Harusnya di sini turun dulu. No, gerbangnya tuh. Cerut, kok ada cerutnya. Kayaknya harus kesini lagi sama Teh. Oh ya Allah. Udah ngirimin ke akar. Itu kayak di Bukan itu, konten akan bakalan gagal. Ini masalahnya tidak sesuai Ini. dengan HNH. ini kayak di film-film tuh, Avatar gunung-gunung nyerebeng gitu hasupnya. Itu lihat hasep itu kan nyerebeng namanya. Aduh, akang ulah dimusikan weh. Akang. Saya rebeng saheng. Oh, berarti kan kontennya nokat ngedit. Nah, betulan dagan gitu. Truk. Truk jika lang-lang. Bentelo. Ah, soek. Wih, kita akan memasuki pintu gerbang objek wisata The Glorious Crater Kamojang. Perlu Baladena ketahui, sekarang objek wisata Kawah Kamojang sudah dikelola dan ditata jadi lebih keren. Banyak spot wisata dan area yang instagramable. Begitupun juga dengan tiket masuknya, tentunya lebih mahal dari tarif sebelumnya. Untuk tiket masuk terbagi menjadi 4 kategori. Ada kategori silver, kategori diamond, kategori platinum, kategori heavy drink. Apa sih perbedaannya dengan tingkatan tiket tersebut? Sabar ya Baladena. Nanti di session selanjutnya kita review habis tentang fasilitas dan sensasi camp di Kawah Kamojang. Finally, sekarang kita tiba di area parkir 2. Lokasinya cukup luas dan rapi karena bagian tanah terhampar paving block yang disusun sedemikian rupa agar nampak estetik. Inilah tim Prabu dan HNH Trip. Tuh ada Kang Tono yang selalu ngabarakatak seru abis di setiap kesempatan dan kesempitan. Hahaha. Ini Bang Hermawan dari HNH Trip. Dan Kang Tata dengan kantong ibu-ibunya warna biru. Oh, itu dia Bang Usop. Surya Adisiswaya. Hehehe. Hai Baladena, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang Adena berada di salah satu kawasan wisata yang berada di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, yaitu Kawah Kamojang. Seperti apa perjalanan Adena di Kawah Kamojang? Yuk, ikuti terus Adena Adventure. We are together for nature and the future. Kita explore ada apa saja. Maju. Baladena semuanya sekedar info.
Kawasan wisata Kawah Kamojang berada di area yang dikelola oleh PLTP Kamojang Indonesia Power dan Pertamina sebagai PLTU. Kamojang ini merupakan kawah pertama yang energinya dimanfaatkan. PLTP ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda di tahun 1926 yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto di tahun 1983. Ada beberapa spot kawah yang memiliki nama unik. Di antaranya ada Kawah Kareta dan Kawah Jarum. Yuk kita lanjut explore. Ini apa ya? Dilihat dari bentuknya ini seperti panggung pertunjukan. Wah, keren, iya kan? Di area Wana Wisata ada tempat khusus untuk pertunjukan seni dan budaya. Dengan tudung atau kanopi yang unik. Wah, jadi semangat untuk terus review area wisata ini. Gaskeun! Memasuki area yang tak jauh dari lokasi panggung pertunjukan, ada area yang nampak terbuka karena pembersihan dan pembukaan lahan. Seingat saya dulu ini area ilalang dan perdu yang sangat rimbun. Wow, sekarang benar-benar berbeda. Walau belum nampak semuanya terselesaikan, ya baru sekitar 60% area ini digarap jadi lebih tertata dan rapi. Namun perlu diperhatikan juga tentang peraturan bagi para pengunjung tentang pentingnya menjaga dan menghormati lingkungan setempat agar tetap bersih dari sampah dan tidak merusak alam. Terlihat dari kejauhan saat Adena berjalan ada salah satu bangunan dengan bentuk yang unik. Oh, ternyata kolam rendam dengan bentuk estetik. Area ini dilengkapi juga dengan fasilitas kamar bilas dan MCK yang bersih. Bentuk kolam yang melingkar menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang melingkar juga. Ada satu kolam kecil di tengah dengan posisi asimetris, serta pencahayaan dari langit-langit yang berlubang berbentuk lingkaran pula. Mungkin temanya tentang tata surya kali ya. Hehehe. Oh iya Baladena, air di kolam rendam ini adalah air panas dengan suhu yang aman untuk berendam. Selain untuk relaksasi otot, juga berkhasiat untuk kesehatan kulit. Wah, kalau ke Kawah Kamojang bisa dicoba ya berendam di kolam lingkaran ini. Ada jembatan goyang penghubung dari lokasi kolam rendam menuju tenda-tenda putih nan mewah di sana. Berapa ya kira-kira tarif satu malam bisa menginap di sana? Tunggu saja ya di season selanjutnya. Hehehe. Untuk sekarang Adena hanya ingin mencoba berjalan di jembatan goyang ini. Mantap gak tuh? Sekarang Adena akan menuju lokasi Kawah Kareta. Sekedar info ya Baladena, titik Kawah Kareta adalah proyek pertama pembangunan sumur panas bumi di Indonesia pada tahun 1926 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan ini jadi tonggak sejarah dimulainya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP di Indonesia. Titik sumur uap panas bumi ini terus mengeluarkan uap panas yang sangat kuat sejak dibangun di masa itu. Wow, sungguh energi alam yang berlimpah ya. Saking kuatnya tekanan uap panas yang dikeluarkan hingga menghasilkan suara nyaring seperti suara kereta api. Atas dasar itulah salah satu sumur panas bumi ini dinamai Kawah Kereta Api. Oh, begitu toh. Hehehe. Sebenarnya masih banyak titik lokasi kawah di area Gunung Kamojang ini, dan masing-masing mempunyai nama yang unik. Di antaranya ada Kawah Manuk, Kawah Berecek, Kawah Sorekat, Kawah Kamojang, Kawah Cikahuripan, Kawah Kereta Api, Kawah Pojok, Kawah Cibuliran, dan kawah-kawah lainnya yang belum tereksplorasi. Yuk kita coba merasakan sensasi cipratan panas dari salah satu kawah yang ada di Gunung Kamojang ini, yaitu Kawah Jarum. Mantap gak tuh? Untuk menuju lokasi Kawah Jarum atau Kawah Hujan, kita akan melewati area yang sekarang jadi keren karena sudah dibenahi. Ada kolam-kolam kecil dan parit dengan air panas alami. Ada jembatan lengkung juga ya. Jalur pejalan kaki pun sudah tertata rapi dengan paving block dan tembok berbatu. Ada warung-warung, balai dan MCK yang bersih. Mantap. Hati-hati memasuki area kawah ini karena pijakannya licin dan beberapa titik pijakan mengeluarkan hembusan uap panas. Pastikan memakai alas kaki ya. Hai Baladena, sekarang kita akan mencoba sensasi merasakan uap panas dari
kawah Kamojang ini. Ini disebut dengan kawah hujan. Kita coba ya. Oh, nggak usah ini. Kita beruap, kita rasakan sensasi air panas atau air hangat dari uapnya keluar. Panas banget. Baladena harus coba merasakan sensasi hawa hujan ini, karena setiap cipratan yang kena ke kulit itu akan terasa sangat panas sekali. Tapi itu seperti kegiatan alami, bisa jadi terapi loh. Semoga sehat. Mantap! Setelah melihat dan merasakan sensasi wisata The Glorious Crater Kamojang, sepertinya tiket masuk sebesar yang tertera worth it juga ya. Apalagi dengan penataan yang baik dan mungkin akan terus berkembang lebih baik lagi. Warna wisata ini akan terus jadi favorit bagi masyarakat, dan kenapa tidak, dengan cerita sejarah serta alam yang indah, The Glorious Crater Kamojang bisa mendunia dan bisa jadi ikonik wisata Indonesia. Mantap tuh. Sekarang Adena sedang trekking di jalur baru di area hutan kawah Kamojang. Jalur berupa jembatan kayu dan tangga permanen dengan tepian tali karmantel yang menghubungkan antara area kawah hujan dan jembatan gantung antara dua bukit. Di salah satu tepi jalur ada area dengan kanopi yang lebar. Ini berfungsi selain untuk berteduh saat hujan turun, juga untuk berkumpul dan beristirahat sambil menikmati rimbun dan asrinya suasana hutan. Wih, jalur trekkingnya keren ya, ada lampu-lampu sepanjang jalan. Yuk kita gaskeun menuju lokasi selanjutnya. Wih, si ibu semangat banget ya. Mantap bu, gaya pisan. Hehehe. Gimana bu, turun tangga Ya, sebanyak ini? Antara iya dan tidak, Jang, enak. Hai, tetap happy ya bu, biar makin sehat. Hai Baladena, jalur trekking ini terbuat dari papan kayu dengan kualitas terbaik. Tujuannya agar kuat, tahan lama dari pelapukan akibat suhu dan kelembapan hutan. Suasana sepanjang jalur juga luar biasa. Bukan sekedar trekking, tapi para pengunjung bisa mengambil foto, video untuk di-up di media sosial atau untuk bahan edukasi tentang ekologi lingkungan. Selebihnya memberikan kesan yang menyenangkan saat trekking di sepanjang jalur ini. Wih, sebentar lagi Adena akan melintasi jembatan gantung The Glorious Crater Kamojang. Wow, mantap! Ada perasaan tegang saat melintasi jembatan ini.
karena berada di ketinggian sekitar 30 meter di atas permukaan tanah. Namun saat melihat view dari jembatan ini, indah banget ya. Pemandangan hutan dan area kawah yang mengeluarkan asap putih nampak eksotik dan menakjubkan. Baladena jangan khawatir, jembatan ini didesain seestetik dan sesafety mungkin agar para pengunjung tetap aman dan nyaman saat melintasi jembatan ini. Dan pastikan jangan lupa abadikan momen Baladena saat berada di lokasi ini. Baik foto atau video, kapan lagi kan? Hahaha. Yuk kita menuju spot dan area selanjutnya. Kira-kira seperti apa ya? Gaskeun! Duh, makin jerung-jereng dan jelug-jelug aja ya perubahan dan transformasi warna wisata Kawah Kamojang. Kira-kira ini apa ya? Sebuah bangunan di atas bukit di tengah hutan, nampak asri dan nyaman. Tuh ada tempat duduk-duduk juga dari kayu lengkap dengan meja kayunya. Oh my goodness, ternyata ini adalah cafe Baladena. Wow, keren ya. Yuk kita intip-intip, but no icip-icip. Hehehe, kayak tamahnya. Tuh lihat, nyaman banget suasana kafenya. Apalagi makanannya. Hehehe. Yuk kita explore area luar dan spot cafe yang berada di lantai 2. Seperti apa ya? Baladena, view dari lantai 2 cafe ini cantik banget. Walaupun saat ini cuaca sedang berkabut dan suhu udara begitu lembab karena partikel air begitu pekat. Namun eksotisme hutan sekitar kafe ini begitu cantik dengan pepohonan yang rindang di sekelilingnya. 180 derajat hutan hujan tropis dan aneka satwa menjadi pemandangan yang menakjubkan. Selain view-nya yang menakjubkan, di lantai 2 ini para pengunjung bisa sambil menikmati menu kafe karena tersedia meja-meja dan kursi untuk bercengkrama. Setelah explore view dari kafe, Adena menuju landmark atau tugu dengan tulisan nan kontras berwarna hijau, The Glorious Crater Kamojang. Lokasi ini berada di area parkir 1 setelah pintu gerbang utama. Area parkir ini cukup luas juga dan menjadi akses menuju area kafe. Berwisata sambil mengeksplor lokasi serta keindahannya menjadi satu hal yang menyenangkan. Bukan sekedar melihat dan mengingat saja, tapi bisa berbagi cerita dengan Baladena itu suatu kebanggaan. Bagi Baladena yang akan berwisata ke The Glorious Crater Kamojang, jangan khawatir. Di sini dilengkapi beberapa fasilitas seperti warung-warung, sarana dan petugas kesehatan yang dilengkapi dengan mobil ambulan, area parkir yang sangat luas, dan juga sarana ibadah, dan gazebo untuk beristirahat. Oke Baladena, sampai di sini dulu ya cerita Adena di objek wisata Kamojang. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Tekan juga tombol loncengnya. Selalu safety dan happy. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Adena Adventure, we are together for nature and the future.